Tim nasional Vietnam U23 kembali jadi sorotan di AFC Championship 2025. Mereka tampil dominan dengan penguasaan bola tinggi dan mental juang yang kuat, tapi masih punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan, termasuk Indonesia U23 yang siap bertarung di final nanti. Vietnam U23 bermain dengan gaya yang sangat terstruktur. Mereka mengedepankan penguasaan bola yang tinggi, seperti yang terlihat di laga lawan Laos dengan ball possession mencapai 77%. Serangan mereka dibangun dari bawah dengan umpan pendek, terutama mengandalkan sayap kiri lewat pemain seperti Quat Wan Hang dan Vi Huang yang aktif melakukan naik turun dan crossing. Namun, akurasi crossing mereka masih rendah, hanya sekitar 24% yang tepat sasaran. Selain itu, Vietnam sangat mengandalkan bola mati atau set piece sebagai sumber gol utama. Di lini bertahan, Vietnam justru cukup pasif. Pressing mereka lemah dengan data tackle hanya 24 kali dalam dua pertandingan awal AFF U23 2025, terendah dibanding tim lain. Akibatnya, ketika kehilangan bola, mereka lambat merebutnya kembali, memberi peluang lawan melakukan serangan balik. Kelebihan utama Vietnam ada pada penguasaan bola yang solid, stamina dan fisik yang kuat berkat pelatihan intensif sejak era Park Hang-seo, serta mental bertanding yang tangguh. Mereka tidak mudah menyerah meski tertinggal, terbukti dengan performa konsisten sejak AFC U23 2018. Ada beberapa pemain muda menjanjikan, seperti bek tengah Nguyen Hue Min yang kuat di duel udara dan produktif di set piece, gelandang kreatif Quat Wan Hang, sayap Nguyen Din Bak yang impresif sebelum cedera, serta winger cepat Nguyen Tan Nhan. Namun, Vietnam masih punya kekurangan serius, terutama dalam hal kreativitas dan efektivitas penyelesaian akhir. Mereka sering membuang peluang karena finishing yang buruk, efisiensi gol dari tembakan hanya sekitar 11,6% di AFF 2025. Tidak adanya playmaker murni di lini tengah membuat permainan mereka terkadang monoton dan mudah diprediksi. Lemahnya pressing dan transisi bertahan juga membuka celah bagi lawan untuk eksploitasi serangan balik. Kesalahan individu, terutama di lini belakang, seperti pelanggaran yang tak perlu dan penalti juga jadi masalah. Nah, menghadapi Vietnam yang dominan bola, tapi rentan pressing dan finishing ini, Indonesia U23 harus punya strategi jitu. Pertama, mereka harus memaksimalkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Dengan kecepatan penyerang dan sayap yang dimiliki Indonesia, counter attack bisa menjadi senjata ampuh memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pemain Vietnam saat maju. Kedua, Indonesia harus memperketat lini tengah dengan menekan kreator utama Vietnam, terutama Quat Wan Wang Hang, agar tidak leluasa mengatur serangan. Pressing agresif di area tengah akan memaksa lawan membuat kesalahan dan mengurangi tempo penguasaan bola mereka. Tapi ini harus diimbangi koordinasi pertahanan yang rapi agar tidak mudah dibobol serangan balik. Ketiga, Indonesia harus berani menerapkan pressing tinggi sejak lini depan. Melihat data tackle Vietnam yang rendah, tekanan terus-menerus dapat mengganggu ritme permainan Vietnam dan memaksa kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ini harus diimbangi koordinasi pertahanan yang rapih agar tidak mudah dibobol serangan balik. Keempat, Indonesia perlu memanfaatkan bola mati dan set piece secara efektif. Karena Vietnam sangat berbahaya dalam situasi bola mati, Indonesia juga harus memperkuat pertahanan di situasi tersebut dan mengembangkan skema set piece yang mengancam gawang lawan. Kelima, aspek mental dan fokus juga krusial. Pemain Indonesia harus mampu menjaga konsentrasi tinggi dan emosi stabil selama 90 menit pertandingan, menghadapi tekanan dan mental juang Vietnam yang kuat, terutama saat tertinggal. Terakhir, Indonesia harus mengoptimalkan kecepatan dan kreativitas sayap mereka untuk membuka ruang di sisi lapangan. Kombinasi serangan sayap dan build up dari tengah akan menjadi kunci membuka pertahanan Vietnam yang rapat. Kalau Indonesia mampu menerapkan semua strategi ini dengan disiplin dan semangat juang tinggi, peluang mereka memenangkan gelar Asia U23 sangat terbuka lebar. Final antara Indonesia dan Vietnam pasti akan jadi pertandingan penuh drama dan strategi cerdas. Kesimpulannya, Vietnam U23 adalah tim yang penguasaan bola yang unggul, fisik kuat dan mental tahan banting. Tapi memiliki kelemahan di finishing, pressing, dan kreativitas. Indonesia U23 bisa mengeksploitasi kelemahan ini dengan transisi cepat, pressing agresif, dan memaksimalkan kecepatan serta set piece. Siapakah yang akan lebih unggul? Apakah Vietnam mampu mempertahankan dominasi bola sekaligus memperbaiki penyelesaian akhir? Atau Indonesia yang agresif dan cepat mampu mencuri kemenangan? Kita tunggu aksi mereka di lapangan final nanti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan analisis dan update terbaru seputar sepak bola Asia. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Pemain mana yang paling kalian jagokan dan strategi apa yang menurut kalian bakal berhasil di laga ini.